Hai, selamat datang di channel Penikmat Catur dan kali ini kita akan bahas partai catur antara Paul Murphy melawan Alonso Murphy. Mari kita langsung masuk saja ke pertandingan. Let's go. Paul Murphy sebagai putih, Alonso Murphy sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas dengan pion ke E5. Kemudian kuda ke F3 dimainkan. Hitam membalas dengan kuda ke C6. Paul Murphy melanjutkan dengan gajah ke C4, gajah ke C5, dan pion ke B4 dimainkan. Ini adalah Evans Gambit. Hitam dengan senang hati memakan pion ke B4, dan disinilah ide dari Evans Gambit. Pion C3 mengancam gajah, gajah ke C5, dan pion ke D4. Tujuan dari Evans Gambit adalah mengorbankan satu pion untuk membangun formasi pion pusat. Dan selain itu, putih juga ingin mendapatkan perkembangan yang lebih cepat. Kemudian di sini hitam, pion E makan pion D4 dan pion C makan pion D4. Kemudian gajah mundur ke D6 dan rokade pendek dari Paul Murphy. Dan setelah itu, hitam memainkan kuda ke E5 mencoba mengancam gajah. Lalu gajah mundur ke D3 dan di sini langkah terbaik sudah jelas kuda ke E7, kemudian rokade panjang untuk mengamankan raja agar hitam bisa masuk ke middle game. Tetapi di sini, hitam memainkan sebuah langkah yang perlu dipertanyakan. Dia memainkan pion ke D5 yang sudah pasti dan tentu saja Paul Murphy menerima penawaran pion ini. Pion E makan pion D5 dan sudah sangat terlihat Paul Murphy sekarang berhasil membuka file E dan file E ini bisa dipakai untuk Paul Murphy melakukan serangan ke raja yang masih di tengah. Dan sudah jelas di sini hitam memakan balik pion dengan menteri. Kemudian di sini Paul Murphy mengembangkan gajah ke A3, menempatkan gajah di petak terbuka agar bisa dikombinasikan dengan perwira lainnya untuk melakukan serangan. Dan di sini Alonso Murphy memainkan gajah ke E6. Karena Alonso Murphy tidak bisa melakukan rokade pendek, dia mencoba untuk melakukan rokade panjang. Dan melihat langkah ini, Paul Murphy tentu tidak senang karena jika rokade panjang, maka hitam akan jauh lebih aman. Oleh karena itu, Murphy memainkan kuda ke C3, mengancam menteri, dan menteri langsung mundur ke D7. Dan kemudian terlihat jelas hitam ingin rokade panjang di langkah berikutnya. Oleh karena itu, D5 dimainkan. Paul Murphy mengorbankan pion untuk mendistrak gajah dari F-file agar F-file bisa dipakai untuk melakukan serangan dan raja tidak bisa rokade panjang. Kemudian di sini hitam menerima pengorbanan gajah makan pion dan kuda makan gajah. Kemudian menteri makan gajah dan ya balik lagi terlihat jelas di sini hitam ingin rokade panjang dan Murphy tetap berusaha untuk menghentikan rokade panjang dengan sebuah langkah yang sangat instruktif. Boom, gajah ke B5 sekak, mengorbankan perwira kali ini untuk mencoba menghentikan raja dari rokade panjang dan menteri kemakan gajah. Dan terlihat jelas bukan hanya raja yang tidak bisa rokade panjang, tapi petak D8 dan D-file terjaga baik oleh menteri dan raja tidak memiliki banyak petak untuk kabur. Dan kemudian Paul Murphy memainkan benteng ke S1 sekak. Terlihat jelas raja tidak memiliki peta kabur, oleh karena itu kuda menutup kuda ke E7. Dan kemudian di sini benteng makan kuda adalah langkah yang tentu tepat. Tapi di sini Paul Murphy benteng ke B1 mencoba untuk mendistrak menteri dari petak D5. Dan di sini hitam yang harusnya mundur ke D7 untuk menjaga petak D5, tapi dia memainkan menteri ke A6. Dan sekarang petak D5 tidak terjaga. Ini akan mudah bagi Murphy untuk menang. Oleh karena itu Murphy benteng makan kuda skak dan raja ke F8. Kemudian sudah pasti menteri ke D5. Kali ini mengancam pion F7 skak mat. Kita mencoba menghentikan dengan menteri ke C4. Dan langkah ini tidak membantu sama sekali karena benteng makan pion F7 skak. Kemudian setelah raja ke G8, benteng ke F8 skak mat. Dan itulah dari partai catur antara Paul Murphy melawan Alonso Murphy. Dan sampai jumpa di partai berikutnya.